Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Rizky 912. Eh, Kali ini gue mau bercerita tentang kisah pertama kali banget gue tuh kecelakaan dan akhirnya eh, ada luka berat atau patah tulang kaki di kaki kiri ya. Namanya itu fraktur tibia fibula. Nah, yang patahnya itu ada di tulang ankle dan di tulang kering. Pertama waktu itu gua pagi jam 5 pagi itu hari Minggu untuk mau berangkat kerja di daerah Serpong sana. Mau berangkat kerja dengan kecepatan 50 km per jam. 50 km per jam. Nah, dan di sana itu waktu itu jalanan sepi ya di daerah Serpong sana, udah masuk jalur Puspitek kalau nggak salah, udah masuk jalur Puspitek. Dan di waktu berkendara itu di samping itu ada motor-motor, kalau nggak salah ada motor NMAX sama motor Matic. Di depan gue kurang lebih di jarak 100 meter kalau nggak salah itu gue kecepatan 50. Dan motor yang Matic sama motor Mio sama motor NMAX itu gue ngeliat dari jauh tuh dalam keadaan gue kecepatan 50. Nah, yang NMAX itu langsung motong gitu aja ke kanan. Dan gue kaget, gue sempet ngerem rem depan dan rem belakang. Udah nggak kuat banget dan akhirnya gue buang kanan. Nah, setelah gue buang kanan itu ya terjadilah kecelakaan. Dan kaki gue nggak tahu kenapa, entah kena segitiga, entah kejepit di persendaling gigi gue. Dan keadaannya waktu itu mental di atas motor NMAX kita mental. Terus per detik ngelihat waktu masih guling-gulingan itu, per detik ngelihat loh kaki saya ini udah ngampleh begitu. Udah bilang, ya Allah, kaki saya kenapa, kaki saya patah. Nah, dalam keadaan posisi terguling sekali, pas ngeliat kaki itu langsung, kaki yang patah itu langsung gue naikin ke atas ke pundak sini. Kadang udah ngampleh begini, udah ngampleh yang kaki sebelah kiri. Dan itu emang jantung sama napas udah nggak kuat banget, jadi ada sadar ada nggak sadarnya. Terus ingat banget itu ada warga yang nolongin, langsung dibawa ke meja ya. Ada yang bilang, bang itu kakinya patah. Oh iya pak. Nah, ada yang nyaranin mau ke rumah sakit atau ke medis. Nah, kalau ke rumah sakit gue udah kepikiran aja, entah ini mau dipotong atau operasi, nggak tahu, kaki udah kayak gini, udah ngampleh gitu, udah pasrah lah. Dalam hati gue cuman bisa istighfar gitu ya. Terus gue sempet waktu itu nanyain, pak yang motong saya mana, yang ngegunting saya bilang gitu. Oh, ada di depan. Nah, akhirnya gue samperin terus dengan keadaan loncat-loncat, karena gue kan takut banget. Gue loncat-loncat dengan kaki kanan sambil nyamperin motor. Gue ngambil handphone sama dompet yang ada di box motor. Nah, pas gue ngeliat lah, mereka ada berlima, anak 3, bapak dan istrinya, mereka nggak pakai helm. Tadinya disempet nyaranin udah ke kepolisian aja. Nah, karena gimana ya, gue kalau ngeliat anak kecil itu kerasa kasihan banget. Jadi ya Allah, anaknya ada 3 dan bapak ibunya nggak apa-apa. Dan akhirnya saya tanya sama dia maunya gimana pak gitu. Karena ngeliat anaknya ada 3, jadi nggak jadilah mau kantor polisi, walaupun disitu kadang gue lengkap safety gitu ya,
lengkap, semuanya lengkap. Namanya kita berkendara jauh kan harus safety ya. Dan langsung lah gue dibawa ke Cimande. Di sana itu sempat diurut juga, di sana diurusin. Nah pas udah di urut itu nanya saya ke tukang urutnya, ke Pak Hajinya yang di sana, Haji Said. Pak Haji, ini nggak ditarik. Nah dia jawabnya begini, kalau ditarik ini copot. Ya Allah, dan di situ gue pasrah. Dan dia bilang kalau selama 40 hari itu jangan banyak gerak dulu bang, kayak gitu. Gue nurut sama Pak Hajinya. Itu selama 40 hari gue nggak gerak, kurang lebihnya 1 bulan lebih lah, hampir 2 bulan gue nggak gerak sama sekali dari tempat udah di rumah, dari tempat gue duduk gitu, gue tiduran itu nggak gerak sama sekali. Karena kalau gerak itu sedikit aja itu pasti bunyi krek krek, walaupun cuma setengah senti itu gue mau ngegerakin kaki itu kayak bunyi krek krek gitu. Jadi emang nggak berani banget. Alhamdulillah selama itu gue kontrol, dan habis kontrol itu kan kakinya itu bengkak dan urat-uratnya itu kaku semuanya. Dan akhirnya gue rendam kaki itu pakai air hangat yang kukuh gitu, campur garam sama sereh, setiap hari, pagi malam, dan alhamdulillah pelan-pelan udah belajar jalan. Dan tadi yang habis patah tulang itu dari Cimande itu tadi kurang lebih 2 minggu gue nggak percaya kalau gue tuh patah tulang, karena ada tongkat dibawain dari teman juga. Dan akhirnya gue coba jalan di 2 minggu itu, waktu itu lah gue bisa, alhamdulillah. Terus udah nggak kuat banget karena rasanya itu pecah banget, rasanya itu pecah banget, udah nggak kuat banget. Ya udah, kalau ingat pesannya Pak Haji itu nggak boleh banyak jalan, ya udah gue nggak banyak jalan, istirahat dulu. Dan selama habis berendam di air itu, kaki juga banyakin gue gerakin dalam air ya, sekitar itu udah masuk 40 hari lebih, bahkan sekitar 2 bulanan lebih lah, 2 bulan setengah. Nah itu udah gue banyakin gerak, udah belajar jalan 2 tongkat, walaupun masih sakit banget, pecah banget rasanya. Dan pelan-pelan gue belajar jalan, nginjakin kaki selama 2 bulan lebih. Dan dimasuk 3 bulan, alhamdulillahnya itu udah bisa belajar jalan pakai 2 tongkat, tapi kakinya belum bisa ditampakin. Itu baru kita pengenalan. Dan di bulan keempat itu belajar, udah bisa ditampakin kakinya sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Karena proses itu panjang banget kalau patah tulang. Karena dulu gue juga pernah patah tulang, itu ada di tangan, tapi cuman diurut doang. Itu juga itu waktu umur kurang lebih berapa tahun, 15 tahun kalau nggak salah, kalau 12 tahun itu patahnya di tangan. Banyak yang nyaranin bang ke rumah sakit aja, medis dan ini dan itu. Nah waktu itu kan nggak ada biaya sama sekali ya itu lagi susah. Walaupun waktu itu nggak kepikiran sih kalau ada BPJS, nggak kepikiran ke situ, ingatnya cuma biaya bingung kan ya. Nah ya udah, kalau jalur alternatif aja gitu. Nah sekarang ini patah tulang ini yang kaki ini, alhamdulillah udah bisa napakin, walaupun masih pakai 2 tongkat udah bisa napakin di umur 3 bulan. 3 bulan itu udah bisa napakin, belajar. Dan umur 4 itu udah napak. Dan di Desember kemarin napak, belajar pelan-pelan. Dan gue coba diri sempat gue lepas tongkatnya, dan itu belum kuat banget, tapi gue terus pagi malam terus aja begitu. Dan akhirnya dimasuk tahun baru Januari 2022
kemarin ya belajar lepas tongkat. Di situ gue coba belajar jinjit buat ngedein otot-ototnya, kan otot-ototnya kan kecil-kecil ya, ototnya kecil-kecil. Dan alhamdulillah itu udah agak kuat. Dan sekarang ini masuk di Januari itu belajar satu tongkat walaupun masih sakit banget. Kadang juga belajarnya ngeraba di tembok, ngeraba-raba itu. Jadi buat teman-teman yang habis patah tulang itu, kalau bisa jangan banyakkan gerak dulu, banyakin istirahat dulu selama masih di bawah 40 hari. Nah, walaupun yang retak juga sama, karena proses tulang itu penyambungannya lama banget. Ada yang gagal, ada yang enggak, ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang memilih jalur alternatif, ada yang memilih jalur medis gitu. Itu ceritanya. Jadi nanti buat cantumin ada videonya, nanti ada videonya kalau misalnya waktu pas nggak masih jalan pakai 2 tongkat dan nunggu pernah buka perban dari Cimande, itu ada nanti juga videonya di sini. Nah itu dia videonya. Dan sekarang udah mendingan, udah belajar jalan pakai 1 tongkat di rumah kalau di rumah. Tapi kalau di luar itu masih pakai 2 tongkat dan nggak berani melakukan kaki. Bahkan kalau di luar itu jalannya agak rusak begitu ya, karena kalau di rumah kan rata ya, keren. Jadi saran buat teman-teman yang lainnya yang lagi sekarang itu lagi menjalani masa-masa pemulihan, semoga lekas sembuh dan bisa normal lagi. Dan banyak-banyak istighfar, banyak-banyakan bersabar, sabar aja menikmatin hidup yang mungkin lagi diuji langsung kesabarannya gitu. Jadi di Januari itu gue udah bisa 1 tongkat berjalan pelan-pelan dan banyak banget yang udah gue bisa lakukan. Dari di bulan 3 dari udah bisa ke WC, udah bisa sholat walaupun sambil duduk, terus udah bisa nyapu segala macam. Tidur di bulan 4 tidur juga udah kaki yang udah kemana-mana gitu. Tapi itu masih gue septiin kakinya. Perbannya itu gue nggak cuman pakai gift aja, itu gue pakai gift besi. Gue beli di online harganya 175-an kalau nggak salah harganya itu, atau berapa lupa waktu itu. Nanti nah ini videonya, ini fotonya. Nah, ini gue pakai itu dan selama itu rasanya tuh panas banget, nggak betah, kaki tuh nggak betah. Nah terus gue pijit-pijit kaki itu setiap bangun tidur, mau tidur gue pijit-pijit setiap hari. Itu pokoknya banyakin berendam di air hangat lah, biar kulit rata itu nggak kaku. Karena sampai sekarang itu masih ada yang kaku juga, walaupun udah bisa banyak, udah bisa nahan pakai kaki 1 juga. Kaki yang kiri ini udah bisa buat napakin, nahan itu juga udah bisa. Cuman yang belum bisa lancar itu ada jalan dua kaki jalan itu belum bisa lancar, kan masih jalan penguin ya, kalau namanya itu masih penguin. Jadi gua mutusin belum berani buat jalan dulu karena masih penguin. Karena yang dulu itu juga pernah ngalamin gitu, nggak gua paksain, ya cukup diam dan akhirnya nanti bisa sendiri nanti baik sendiri gitu. Karena takutnya kalau nanti dipaksain, karena posisi pasti ada yang bengkak nanti di dalam, nanti takutnya itu kegencet-gencet daging, antara daging itu gini, nah gitu ya. Kita nanti daging yang di dalam itu kegencet-gencet dan sakit lagi, linu lagi. Nah itu dia kenapa makanya sakit linu, nah itu karena rasa itu.
Oke, gitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan wawasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.